Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil kerja yang telah saya rancang dalam beberapa waktu kebelakangan. Saya mau membangun sebuah aplikasi website menggunakan framework Vue.js, Pinia, Vitess, dan JSON Server sebagai mock API atau backend tiruan. Nah, di sini sesuai dengan perintah tugas pada UAS Praktikum, yang diminta ialah file readme dan web deploy. Di sini saya telah membuat file readme. Aplikasi ini saya rancang ialah aplikasi tentang penitipan hewan. Aplikasi ini berjudul Tempat Teduh. Aplikasi yang dirancang sebagai sarana pengelolaan suatu tempat penitipan hewan berbasis digital. Tempat Teduh dibangun menggunakan Vue 3, Pinia, dan JSON Server sebagai backend. Fitur utama pada aplikasi Tempat Teduh ialah dashboard sebagai fitur yang berfungsi untuk menampilkan informasi siklus transaksi pada aplikasi secara real-time dan akurat. Selanjutnya yang kedua ada penitipan hewan, merupakan fitur yang berfungsi sebagai inputan data penitipan hewan peliharaan. Sama halnya dengan penitipan hewan, pengambilan hewan ialah fitur yang berfungsi untuk menginputkan data pengambilan. Kalau tadi penitipan, sekarang pengambilan. Selanjutnya ada fitur daftar penitipan, merupakan fitur yang berfungsi untuk menampilkan daftar hewan yang dititipkan pada yang diinputkan datanya pada aplikasi Tempat Teduh. Selanjutnya ada daftar pengambilan, merupakan fitur yang menampilkan seluruh daftar hewan yang telah di-pick up atau diambil. Selanjutnya ada fitur laporan di sini, akan tetapi saya membuat fitur laporan hanya sebagai konten dummy. Aplikasi ini sendiri kenapa berjudul Tempat Teduh? Karena bisa dibilang bahasa kiasannya tempat berteduhnya hewan-hewan peliharaan pada pribadi-pribadi yang sangat mencintai dalam pemeliharaan hewan, khususnya kucing dan anjing. Selanjutnya di sini ada routing halaman. Di sini pet routingnya ada slice itu untuk dashboard, slash boarding untuk penitipan hewan, slash pickup untuk pengambilan hewan, slash boarding list itu untuk menampilkan daftar penitipan. Selanjutnya slash pickup list itu untuk daftar pengambilan dan slash laporan sebagai halaman laporan. API di sini API endpoint-nya ya saya menggunakan get untuk mengambil data, post untuk menyimpan, put untuk memperbarui, dan delete untuk menghapus data. Nah, ini merupakan aplikasi yang telah saya rancang, Tempat Teduh. Di sini API yang saya tanamkan ialah pada fitur dashboard, penitipan, pengambilan, daftar pengambilan, dan penitipan, dan laporan hanya sebagai konten dummy. Di sini saya demokan seandainya saya memiliki mencoba untuk memasukkan penitipan. Nama saya memiliki Johari. Jadi sewan misalnya. Oh, sepertinya JSON servernya belum nyala. Kita nyalakan dulu. cd pet shop JSON server min watch JSON. Oke, telah aktif. Kita refresh kembali. Oke, di sini saya coba untuk mendemokan lagi jauh hari. Pilih jenis hewan, seandainya saya punya hewan peliharaan kucing, rasnya Persia, nama hewannya ialah Celi. Nah, tanggal penitipan saya asumsikan tanggal hari ini, durasinya 1 hari. Catatan khusus, beri makan 3 kali sehari. Nah, uniknya di sini aplikasi ini saya tanamkan ID unik pada setiap orderan transaksi. Gunanya nanti ketika ID ini diinputkan pada pengambilan, itu akan langsung delete data yang telah terdaftar pada titipan. Seperti halnya ID ini akan mengikat data yang telah diinputkan sebelumnya. ID ini sebagai primary key pada data-data ini nantinya. Bagaimana lanjutannya nanti akan saya peragakan. Di sini saya akan coba simpan. Muncul alert
penitipan berhasil disimpan. Ketika saya klik OK, akan ditampilkan pada daftar penitipan hewan, dan data yang telah saya input pada penitipan dirender ke daftar penitipan, dan datanya juga dirender kepada dashboard. Nah, di sini terkalkulasi satu total penitipan dan juga terdata pada aktivitas terakhir, yaitu penitipan baru untuk Celi Persia dan 0 menit lalu. 0 menit waktu ini saya set sebagai waktu real time. Ini akan terus bergulir seiring berjalannya waktu penitipan. Selanjutnya, jika saya coba sekali lagi untuk seandainya namanya Lara, jenisnya anjing, ras hewannya bulldog, namanya Wexy, penitipan juga hari ini, bawa jalan-jalan sore. Nah, ID-nya juga berbeda. ID ini telah saya tetapkan, saya modifikasi sebagai ID random yang akan terus keluar secara random ketika ada penginputan penitipan hewan. Ketika saya simpan, nah, telah terdaftar 2 data penitipan pada aplikasi tempat teduh, dan data di render ke dashboard, tercatat di total penitipan, dan tercatat di aktivitas terakhir. Di sini saya akan mencoba mengambil hewan peliharaan saya. Seandainya saya coba mengambil Celi. Kita ambil dulu ID-nya. ID kita ambil pengambilan. Nah, di sini uniknya. Uniknya di sini, ketika saya inputkan ID pada form pengambilan, nantinya ID itu akan langsung menampilkan data yang terikat pada ID tersebut. Contohnya di sini misalnya saya coba untuk copy ID penitipan. Ketika saya klik ini, akan muncul Zaki Johari dan nama hewan Celi. Begitu. Saya ambil juga hari ini, catatannya mau dibawa pulang kampung. Nah, hari ini, ketika saya konfirmasi pengambilan, muncul alert untuk konfirmasi pengambilan dengan ID bla bla segala macam. Ketika saya klik OK, pengambilan berhasil dicatat, dan ketika saya klik OK, itu terdaftar di daftar pengambilan, dan pada daftar penitipan itu telah di-delete. Nah, jadi API-nya berfungsi dengan sangat baik di sini, dan juga data yang telah saya inputkan pada fitur ini di render data ke daftar, dan juga di dashboard itu tercatat. Nah, seperti itu. Jadi di sini telah ada satu penitipan dan satu pengambilan. Di sini telah tercatat pada aktivitas terakhir itu pengambilan Celi dengan ID sekian. Nah, tadinya Celi dititipkan 3 menit yang lalu dan diambil barusan. Sama lah dengan Wexy, dititip 1 menit yang lalu. Di sini saya akan coba untuk menitipkan hewan baru. Nah, uniknya di sini, saya setting form inputan itu sesuai dengan runtutannya. Ketika saya tidak memasukkan jenis hewan, maka hewan tidak bisa diklik, tidak bisa dimasukkan, atau tidak bisa di input. Di sini saya anggap misalnya namanya Andri, jenis hewannya anjing, kucing. Ya, aplikasi tempat teduh saya rancang sesuai dengan kebutuhan yang normalnya pada masyarakat. Hewan peliharaan yang normal yang dipelihara itu adalah kucing dan anjing. Misalnya Sphinx, nama hewannya Moxe, D-nya hari ini mandikan 1 kali. ID-nya juga berbeda lagi. Saya inputkan terdaftar di data penitipan. Nah, ketika saya mengambil, misalnya saya mengambil anjingnya Lara, masukkan di sini. Nah, data langsung mengikat. Ambil hari ini, mau di grooming.
kasih konfirmasi, tercatat pada daftar pengambilan, dan dirender datanya ke dashboard. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Berakhirnya presentasi project UAS Praktikum mata kuliah pemrograman berbasis komponen ini, maka berakhir pula sesi saya dalam mempresentasikan project. Ya mungkin cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.